Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020. Prodi Seni Drama, Tari, dan Musik dari LPTK Universitas Negeri Manado. Dengan nomor peserta 20150052223 akan melaksanakan rekaman video pembelajaran hari Senin 23 November tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelancaran dan supaya berkah ya. Silakan dipimpin oleh Delvia, coba Delvia. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Delvia yang telah memimpin doa ya. Kita lanjutkan. Berdiri ya. Dibuka mic-nya ya. Aku berdiri juga di Kita lanjutkan. Ibu telah membagikan link ya, absensi lewat WA Group. Kemudian Ibu lihat di sini sudah pada hadir ya, sebanyak 10 orang. Nah, kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita belajar masih daring. Yaitu kalian masih belajar di rumah ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya. Masih semangat tidak? Semangat, Bu. Semangat ya. Jangan kalah dengan pembelajaran secara langsung di kelas ya. Kemudian jangan lupa protokol kesehatannya ya. Protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang menggambar ragam hias ya.
yang kita bahas adalah pengertian yang pertama, yang kedua jenis ragam hias, yang ketiga pola ragam hias. Nah, masih ingat gak kalian apa itu pengertian ragam hias? Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam satu karya. Ya, bagus sekali, Hani. Nah, ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis ragam hias? Ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, ragam hias figuratif. Ya, bagus sekali, Ecika. Kalian masih ingat materi yang telah dibahas minggu kemarin? Nah, untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui pendekatan saintifik dan model project-based learning, kalian mampu mengklasifikasikan alat dan bahan membuat gambar ragam hias. Yang kedua, kalian dapat menelaah teknik dalam menggambar ragam hias. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan tahapan prosedur dalam menggambar ragam hias. Dan yang keempat, kalian bisa membuat gambar gubahan flora dan fauna menjadi ragam hias dengan cara digabungkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Terlihat apa di layar? Alat dan bahan saat menggambar ragam hias. Iya. Terlihat apa saja? Pensil, penggaris, kuas, jangka, spidol, dan apa ya? Tempat cat. Iya, atau disebut dengan palet ya. Nah, ini merupakan alat-alat yang dapat digunakan dalam menggambar ragam hias ya. Nah, sekarang kita membahas tentang bahan. Terlihat apa saja bahan yang bisa digunakan dalam menggambar ragam hias? Pewarna. Apa saja bahan pewarna dalam menggambar ragam hias? Apa namanya? Tinta. Ya, tinta ya. Tinta bak. Nah, ini bisa digunakan untuk menggambar dengan teknik blok ya. Yang kedua ini apa? Krayon. Krayon. Kemudian Cat air. cat air. Kemudian yang dicampur dengan minyak apa? Cat minyak. Cat minyak. Kemudian yang ini yaitu cat poster. Apa saja bahan pewarna? Tinta, oil pastel, krayon, cat air, cat minyak. Iya. Bagus sekali. Delvia jawabannya. Yang masuk ke dalam teknik basah. Nah, yang pertama teknik akuarel. Ya. Teknik akuarel itu menggunakan cat air, ya. Tapi dengan menggunakan campuran airnya ya. Antara air dengan cat itu perpaduannya lebih banyak airnya. Jadi hasil dari cat teknik akuarel ini menghasilkan warna yang transparan. Jadi transparan, tipis ya, tembus pandang. Nah, itu teknik akuarel. Coba kalian lihat ini, gambar apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang kedua, teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan cat poster ya.
Kalau plakat ini ya artinya itu suatu teknik yang menghasilkan warna yang tebal. Nah, yang selanjutnya ada teknik blok. Ya, teknik blok ini tadi menggunakan apa? Yang warna hitam itu? Tinta. Ya, iya. Tinta bag. Nah, dalam teknik blok ini ada dua ya. Siluet ini ada siluet negatif dengan siluet positif. Nah, kalau positif, objeknya yang diberi warna hitam dan background-nya itu putih. Sebaliknya kalau negatif ya, background-nya yang hitam, kemudian objeknya yang terang atau putih. Nah, yang terakhir adalah teknik pointillis. Terlihat gambar apa? Bunga. Bunga ya. Terlihat nggak titik-titiknya? Pointillis ini artinya titik. Titik-titik ya. Teknik menggambar dengan menempelkan pewarna ya dengan teknik titik-titik secara berulang. Jadi kalian simak ya video materinya biar lebih paham ya. Ukuran B Terdengar ada gak suaranya? dari 2B sampai 8B. Itu adalah pensil. Kedengar, Bu. Pensil ini digunakan untuk teknik mengarsir dan digunakan juga untuk pembuatan sketsa. Yang kedua ada penggaris. Penggaris ini alat untuk membuat motif geometri permukaan spandram ya. Ada juga bisa bentuk 3 dimensi seperti bikin sepatu ataupun beraturan seperti sejang atau tebal tipis. Teknik arsir adalah cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tanpa seperti 3 dimensi. Nah, teknik arsir ini ada teknik arsir yang arah horizontal, vertikal, diagonal, ataupun silang ya. Yang kedua, teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Yang ketiga, teknik linen atau garis adalah cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Prosedur atau tahapan menggambar ragam hias. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kedua, persiapkan alat dan media gambar. Ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. 5. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. 6. Warnain gambar. Nah, untuk pertemuan sekarang kalian menggabungkan ya, baik itu flora dengan fauna itu disatukan. Nah, ini langkah pertama membuat flora ya, berupa daun dan bunga.
terlihat gambar apa yang digambar ini? Ikan cupang. Ya, ikan cupang. Nah, yang ketiga adalah tahapan membuat ragam hias geometris ya. Tadi kan menggunakan penggaris dan jangka ya, bisa jangka atau penggaris. Tadi kan kita materinya yang pertama alat dan bahan. Yang kedua teknik atau cara bagaimana kita membuat gambar ragam hias, baik itu menggunakan teknik kering ataupun teknik basah. Jadi nanti kalian tergantung pemilihan media yang akan dipakai pada pembuatan proyek nanti. Yang ketiga ada tahapan ya, tahapan prosedur dalam menggambar ragam hias. Dan Ibu sudah membagikan LKPD ya. Kalian isi LKPD tersebut dan nanti kalian kumpulkan melalui grup WA ya. Yes. Nah, dari ketiga itu ada yang tidak dimengerti? Yo, boleh ditanya. Ecika, mengerti semua? Mengerti? Iya. Nah, dari sekarang kan tugasnya itu membuat satu proyek ya, satu produk berupa gambar ragam hias, paduan dari 2 ataupun 3 ya. Tadi kan ada motif flora, fauna, dan geometris. Nah, dari ketiga motif itu kalian gabungkan menjadi satu kesatuan ya, satu komposisi. Ada floranya, ada faunanya, dan geometris. Nah, coba Ibu akan bertanya ke Ecika. Proyek yang akan Ecika buat, floranya itu mau gambar apa? Faunanya apa ya? Kalau geometris itu digunakan untuk menghias, biar gambar ragam hiasnya itu lebih terlihat menarik. Coba Ecika, untuk proyek yang kamu akan buat, menggunakan motif apa saja? Motif floranya bunga, motif faunanya ikan. Iya, floranya bunga ya, faunanya ikan. Coba Anggi. Iya, Bu. Ya, objeknya mau motif apa? Sebenarnya tadi mau yang sama Ecika, tapi sudah diambil Ecika dulu, jadi mau burung sama bunga aja, Bu. Iya, burung ya. Floranya bunga, faunanya burung. Ya, ya. Ya, Bu. Coba Andini. Andini apa objek yang akan kamu buat? Ikan dan ikan sama Floranya apa? Apa daun. buah? Apa? Daun. Daun ya. Julia. Floranya bunga dan faunanya kupu-kupu, Bu. Iya. Delvia. Faunanya capung, Bu. Floranya rumput. Iya. Nah,
kalian ya masing-masing sudah memiliki satu judul proyek yang akan kalian buat, yaitu penggabungan antara flora dan fauna serta geometris. Nah, sekarang kalian siapkan ya buku gambar, kemudian pewarnanya. Yuk, siapkan. Sudah siap? Ibu akan memberi waktu ya untuk kalian membuat. Yang pertama buat dulu sketsanya. Kemudian kalau sudah sketsanya beres, kalian zoom ya, diperlihatkan. Nah, sesudah sketsa menggunakan pensil, baru kalian tebalkan dengan bisa drawing pen atau spidol berwarna gelap. Ya. Kemudian baru nanti pewarnaan, proses pewarnaan. Nah, tekniknya kan tadi sudah dijelaskan ya. Ada teknik kalau menggunakan pensil, spidol, ya itu menggunakan teknik arsir, diarsir. Tadi contohnya kan ada ya videonya. Nah, kalau menggunakan krayon, tekniknya dusel ya. Ya, dusel, digosok. Kalau menggunakan cat air, tekniknya teknik akuarel. Seperti itu. Kalau di rumahnya ada tinta, nah berarti teknik yang digunakan adalah teknik blok. Nah, itu boleh kalian pilih bebas sesuai dengan alat dan bahan yang kalian punya di rumah ya. Yuk sekarang buat dulu sketsa. Ya, sketsa. Ibu kasih waktu sketsa sesuai dengan objek yang tadi kalian akan buat. Yang tadi capung, gambarlah capung yang kupu-kupu, bentuk kupu-kupu ya. Kemudian ditambahkan stilasi ya. Jadi ini bukan menggambar model atau menggambar bentuk, tapi menggambar stilasi, dikasih ornamen, hiasan berupa titik, garis ya. Presentasikan. Karya saya ini judulnya Flora dan Fauna. Teknik yang saya gunakan adalah teknik kering. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya menggambar flora dan fauna. Alat dan bahannya: pensil, penghapus, penggaris, spidol. Langkah-langkahnya: perhatikan pola, persiapkan alat dan media gambar, tentukan ukuran pola, buat sketsa, buat bentuk yang sama. Halo Hani. Hani. Iya, Bu. Coba presentasikan gambarnya. Mut. Perkenalkan, nama saya Ani Yusrila. Judul proyek saya kali ini adalah Flora dan Fauna. Flora saya adalah daun, fauna saya adalah kupu-kupu. Teknik yang saya gunakan adalah teknik kering, teknik arsir. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar, persiapkan alat dan bahan, tentukan pola gambar, buat sketsa pada bidang, buat bentuk yang sama, lakukan proses pewarnaan.
Ya, bagus sekali karyanya ya. Coba ada yang menanggapi gak karya Hani, karya Echika, dan Andini? Siapa yang mau menanggapi? Silakan Anggi. Anggi tertarik dengan karya siapa? Atau mau di... Yang Hani, Bu. Yang Hani, punya Hani. Terus kenapa tertarik? Nggak tahu sih, Bu, sekali melihat karyanya Hani kayak gimana gitu, suka dengan karya seninya, Bu. Menggambarkan apa tadi karyanya? Kupu-kupu dengan daun. Iya. Fauna dan flora. Nah, Ibu akan ini ya. Karya yang Hani ini, kalau dilihat dari komposisi atau pola, Hani ini menggunakan pola simetris ya, karena terdapat kan di pojok atas ya ada kan satu, pojok kiri kanan ada kan, bawah ada. Nah di situ ada 4 kupu-kupu. Kemudian di tengahnya itu ya terdapat motif daun. Jadi kupu-kupunya mengelilingi daun itu. Nah itu disebut dengan komposisi simetris ya atau beraturan. Jadi seimbang antara atas dan bawah, kiri dan kanan. Kemudian yang Echika, siapa yang mau menanggapi? Yo Delvia, tadi ada. Sambil diperlihatkan Echika mana? Diginikan karyanya. Coba tanggapi Delvia yang Echika. Nah, Gambarnya bagus, warnanya juga terang. terus itu menggunakan komposisi apa polanya? Apa seperti yang karya Hani enggak? Ya, Bu, sedikit. Ya. Di situ kan ada, kalau Hani kan kupu-kupu ya. Nah, kalau karya dari Echika ini yaitu ikan. Nah, posisinya sama ya. Menggunakan komposisi simetris karena ada ikan yang mengelilingi bunga. Nah, itu tuh ada objek sentralnya bunga, ada bunga besar, kecil-kecil dan ikan pun ya seperti hidup yaitu ya. Nah, itu kemudian warnanya juga menarik. Jadi background-nya terang, kemudian objeknya itu jadi muncul ya. Yang Echika, yang Hani pun sama ya. Sekarang Julia menanggapi Andini. Halo Julia. Andini diperlihatkan. Memanjang. Nah, agak depan. Nah, coba Julia. Karyanya bagus dan warnanya cerah. Komposisi yang digunakan menggunakan pola apa? Simetris atau asimetris? Apa itu? Simetris, Bu. Simetris. Andini ini menuangkan objek kupu-kupunya ada 2, kemudian bunga. Jadi keseimbangannya antara kiri dan kanan, ya. Tapi karena pengaruh dari background ada warna-warni ya, jadi terlihat di sini terbentuk tadi objek apa? Geometris. Jadi dari pembentukan apa itu tuh? Warna oranye, ungu. Nah, itu tuh membentuk pola geometris ya. Jadi ada unsur geometrisnya di situ. Ya, komposisinya simetris. Kemudian terdapat geometris
flora dan fauna. Ini lengkap ya yang Andini ini. Nah, dari karya-karya yang kalian telah buat ini luar biasa ya. Good ya. Karya-karyanya Ibu apresiasi ya. Karya kalian sudah luar biasa. Tinggal asah bakatnya supaya nanti menghasilkan karya baru yang luar biasa ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi untuk pembelajaran pagi ini? Saya, Bu. Silahkan, Anggi. Saya bisa mengidentifikasi alat dan bahan membuat gambar dalam ragam hias. Saya bisa menganalisis teknik dalam menggambar ragam hias. Saya juga bisa menyusun urutan prosedur atau tahapan menggambar ragam hias. Dan saya bisa membuat karya ragam hias dengan memodukan atau menggabung motif modifikasi titulasi flora dan fauna. Ya, bagus sekali ya. Anggi bisa menyimpulkan materi pertemuan pada pagi ini ya. Nah, Ibu akan menarik kesimpulan ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian yang pertama menganalisis alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar ragam hias. Tadi kan alatnya ya, ada pensil, penggaris, kuas, kemudian jangka ya, bisa juga drawing pen, palet, nah itu alat. Kemudian bahannya, ada bahan pewarna dan ada juga bahan bidang. Bahan bidang ini kalian bisa menuangkan objeknya itu yang telah kalian praktekkan ya, yaitu dengan menggunakan kertas ya, menggunakan kertas A3. Nah, yang selanjutnya bisa menggunakan kaca, triplek, kemudian tembok atau dinding ya, dan juga bisa menggunakan kanvas. Itu bahan ya, bahan media bidang. Yang kedua bahan pewarna, yaitu bisa menggunakan tinta, cat poster, cat air, cat minyak, krayon, oil pastel. Nah, itu termasuk ke dalam bahan pewarna. Kemudian tekniknya disesuaikan dengan teknik yang kalian punya ya di rumah. Yaitu yang pertama bisa menggunakan teknik arsir. Tadi karyanya Hani menggunakan teknik arsir, Echika ya, kemudian Andini karena menggunakan medianya itu spidol ya, spidol. Kemudian dipadukan dengan pensil gambar. Ada juga perpaduan dengan menggunakan krayon. Ibu lihat yang Echika itu ada krayonnya ya, nah, percampuran. Nah, itu menggunakan teknik dusel, digosok ya. Nah, dalam teknik itu kan tadi ada teknik kering dan teknik basah ya. Kalau menggunakan teknik kering itu bisa menggunakan teknik arsir, teknik dusel, dan teknik liner atau garis. Kalau menggunakan teknik basah, akuarel ya, yang kedua teknik pointillis, teknik plakat, teknik blok ya. Nah, itu dan itu termasuk ke dalam teknik basah ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih menggambar ya. Nah, menggambarnya itu nanti menggunakan media lain ya. Tadi kan menggunakan media kertas. Nah, nanti kita akan menggambar ragam hias ke dalam bentuk 3 dimensi ya, atau bahannya yang berbeda. Bisa menggunakan triplek, papan, kemudian kanvas ya, kemudian kaca. Nah, alatnya akan berbeda serta bahannya juga akan berbeda ya.
motifnya tetap masih flora, fauna, geometris ya, dan tambahan nanti di pertemuan selanjutnya ada motif figuratif ya. Tuh, jangan lupa ya, siapkan bahan untuk pertemuan selanjutnya ya. Kita akan menggunakan media selain menggunakan kertas. Boleh kalian kalau di rumahnya ada kaca pecahan jendela, nah boleh, atau botol ya, bentuk botol kaca ya, itu boleh. Kemudian boleh menggunakan papan, boleh ya, papan, triplek, boleh. Tuh, siapkan ya. Nah, itu nanti menggunakan kuas ya, kuas, dan catnya itu berbeda nanti ya. Akan Ibu share nanti apa saja bahan-bahannya. Anak-anak, selanjutnya Ibu telah membagikan link berupa soal evaluasi di grup WA. Kalian isi ya, hanya 1 kali pengisian untuk mengukur pemahaman kalian selama mengikuti pembelajaran materi pada pembelajaran kali ini. Nah, tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa belajar terus ya. Kemudian jangan lupa protokol kesehatannya selalu dilakukan ya, biar kita terjaga dari COVID-19 ini. Nah, kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan berdoa ya. Berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.